Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi pada acara ngos-ngosan. Ngobrol santuy. Oh gitu ya, ngobrol-ngobrol santuy. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan guru matematika yaitu Bu Mega. Halo Bu. Hai, jangan tegang-tegang dong, kamu mah. Apa saya menyeramkan ya? Jangan tegang-tegang. Bu, Ya. kabar hari ini bagaimana Bu? Sehat, alhamdulillah ya, walaupun kantong saya belum pernah sehat ya. Selalu sakit, jadi insya Allah menuju sehat. Sehat raga, insya Allah. Oke. Ibu, saya mau nanya-nanya nostalgia Ibu, boleh nggak Bu? Nostalgia, mari kita berjanji bersama. Aduh, ya boleh. Nostalgia apaan, Widi? Tentang diri Ibu nih Bu. Oh, baru kamu yang nanyain saya tentang diri saya loh. Wow. Ya, yang lainnya nggak ada. Sedih banget deh. Iya, mau nanya apa? Boleh dong, boleh. Oke Bu nih, pertanyaan yang pertama adalah masa-masa sekolah yang menurut Ibu paling berkesan itu apa Bu? Masa-masa sekolah 1 SMA. Ya, waktu SMA sih. Soalnya waktu SD, SMP, TK saya nggak TK, zaman saya nggak ada TK dulu. SD, SMP itu saya pendiam banget dulu. Kenapa ya guru-guru pada pendiam semua? Dulu gitu. Pas SMA, dulu SD, SMP tuh nggak punya temen. Karena saya kan paling cerdas ya di kelas gitu, gimana ya? Iya dah. Saya tuh dulu tuh nggak punya temen karena pelit. Sama, iya bener. Nih kamu nih kalau pelit sama pelajaran, temen mau nyontek nggak dikasih, pasti dijauhin sama temennya. Nggak solidaritas gitu katanya. Pinter sendirian aja. Nah, saya dulu gitu, orangnya pelit sama PR, sama pelajaran, sama duit apalagi soalnya kalau sama duit pasti karena saya nggak punya duit, jadi pasti pelit gitu. Jadi kalau sama pelajaran pelit, jadi nggak punya teman. Jadi temennya hanya segelintir aja. Jadi circle pertemanan saya dulu sedikit waktu SD, SMP. Nah, pas SMA, karena udah bosan menyendiri ya, bosan jadi orang pelit juga, walaupun gak ikhlas hati, ya udahlah saya punya PR, teman saya udah ngerjain, teman saya belum nih, contek aja nggak apa-apa. Yang penting saya dapet teman gitu loh, ya kan? Enak jadi punya teman rame-rame. Ditambah lagi SMA itu temennya banyak kan cowok. Saya dulu tuh tomboy, nggak percaya ya? Sekarang saya tuh udah jadi wanita seutuhnya. Dulu tuh saya wanita jadi-jadian. Iya, jadi tuh temennya banyak kan cowok. Kalau diinget-inget masa SMA itu masa paling menyenangkan, tapi masa paling suram. Paling menyenangkannya karena saya punya teman banyak. Teman banyak walaupun kebanyakan cowok ya. Yang cewek jarang saya temenin, soalnya lemes-lemes mulutnya. Oh. Iya, kayak kamu gitu deh. Iya, lemes-lemes mulutnya. Oh, dia juga ya. Apalagi dia. Jadi tuh teman-teman cewek tuh zaman dulu tuh apa ya? Ya mirip-mirip kayak zaman sekarang aja gitu. Kalau kan kamu nih punya temen banyak, ada geng, bikin geng. Di dalam geng ada geng lagi kan? Iya. Nah, punya grup nih. Di dalam grup bikin grup lagi, yang isinya kamu doang, si Ono nggak ada. Nah, iya banget ya, kayaknya ya. Iya. Iya kayak gitu banget kan? Sama. Cuma bedanya zaman dulu kan karena nggak ada handphone. Zaman saya tuh zaman rata-rata orang berada di bawah garis kemiskinan gitu. Kaya dong. Enggak, jadi tuh teman-teman saya rata-rata orang bukan nggak punya dalam arti tuh orang miskin banget ya, enggak gitu. Tapi zaman dulu handphone tuh susah, mahal harganya. Nggak kayak sekarang handphone tuh kayak kacang dijual di jalan aja jadi kan, tinggal nawar, bet dapet handphone. Terus nggak ada WhatsApp, nggak ada aplikasi apa sih itu namanya WhatsApp lah, apalah itu nggak ada gitu. Jadi tuh zaman saya dulu tuh mainnya masih surat-suratan. Sih seru banget zaman dulu tuh, nggak kayak kalian sekarang tuh nggak seru banget. Zaman saya tuh seru banget. Nah, main surat-suratan, ketemu cowok, ntar istirahat ketemu janjiannya di surat gitu. Seriusan, nggak percayaan. Karena kamu apa? Yang Ibu sering surat-suratan siapa Bu? Ya pacar saya lah. Siapa lagi? Jangan salah. Lu pikir? Enggak, bukannya zaman dulu tuh nggak ngelihat ganteng enggaknya. Kalau saya nyari pacar itu yang penting bukan setia, pinter, dan satu lagi yang penting cowok ya. Karena saya jadi
Karena kenapa saya suka cowok? Karena kalau menurut saya cewek itu ribet. Cewek itu ribet, egois, nyebelin. Makanya saya nggak suka sama cewek, saya suka sama cowok. Karena nggak ribet. Berarti ibu pengen jadi cowok. Dulu kan saya kan mainnya sama cowok. Nah balik lagi nih, dulu tuh teman saya banyak kan cowok. Teman cewek tuh remes-remes, jadi saya males gitu. Dan ketemanan sama anak cewek tuh yang pinter-pinter doang. Iya loh kalian nih ya, saya kasih tips biar kalian pinter. Temenin orang yang ranking. Yang nggak ranking jangan ditemenin. Kalau yang rankingnya cowok gimana? Gak apa-apa temenin. Kalau bisa senggol-senggol. PR dong gitu kan. Nomor 1 apa jawabannya? Emang begini ya gitu, temenin. Jadi kamu nyari pacar, nyari pasangan, itu yang pinter. Karena vibe-nya tuh ke kamu tuh bagus banget. Efeknya ke kamu dulu saya nggak pinter, tapi karena saya temenan sama yang pinter-pinter, saya milih-milih nih, oh yang ranking udah saya depin nih, oh yang ranking ini, gue harus temenan sama dia. Gitu. Oh kalau gue mah boleh. Kalau pacar gue bikin gue jadi melesat ke atas nih ya, nggak terjun payung ke bawah, gue pacarin. Pengen bilang boleh, takut apa Bu Neneng? Nanti Bu Mega nih gara-gara jadi anak-anak saya pada pacaran. Enggak. Pokoknya kalau saya nih, ya don't try this at school ya. Jangan coba ini di sekolah, di luar mah nggak apa-apa. Itu pacarin orang yang pinter, karena itu efek ke kamu tuh bagus banget. Kan kalau orang-orang yang pinter dia rajin belajar kan, ranking terus kan. Jadi kamu pasti, malu dong pacar gue pinter, masa gue oon. Ya kan? Oh Dapi pinter. Dapi punya abang. Pinter nggak abangnya gitu, yang pasti pinter gitu mah. Terus Bu, yang nggak enaknya di SMA itu apa? Yang nggak enaknya karena saya nggak milih-milih temen cowok, karena rata-rata cowok-cowok itu kan asik-asik ya kalau sama cewek. Banyak yang ya tawuran. Berarti ibu ikut? Enggak, kalau tawurannya enggak. Terus ada yang pakai narkoba. Karena zaman-zaman SMA itu kan zaman-zamannya kalau kamu anak saya SMP nih, nanti pas kamu SMA nih ketemu orang-orang yang sosok dewasa gitu deh pokoknya. Jadi kita masih remaja tapi sosok dewasa gitu, sosok bijak gitu, padahal kita nggak bisa nyelesain masalah gitu. Jadi banyak pergaulan negatifnya. Saya mah temenan sama anak pang. Teman saya anak pang. Pang apa? Anak pang lo nggak? Yang suka ngamen di jalan, rambutnya pada begini tuh, pada warna-warni, warna coklat, yang mukanya butek-butek. Wah nggak? Nah teman saya kayak gitu ada. Ibu jadi kayak gitu juga? Enggak. Jangan dong. Kan saya pakai kerudung. Saya udah pakai kerudung dari SMP. Nah, kamu bayangin teman-teman saya yang anak pang, maksudnya yang suka nongkrong, suka mabok-mabokan. Saya sendiri pakai kerudung. Gila, gue cewek macam apa gitu ya. Bergaul sama anak yang kayak gitu. Suka digibahin nggak Bu sama tetangga-tetangga gitu, soalnya temenannya sama anak begitu? Kalau digibahin enggak, karena saya enggak ngajak teman-teman saya yang kayak gitu ke rumah. Saya ngajak teman-teman saya tuh ke rumah yang cewek-cewek doang, karena ibu saya kan pasti nggak ngizinin. Ya kan kalau ibu saya tahu, aduh, di videoin kalau ibu saya nonton, tahu masa lalu saya gimana ini. Ayo kita ituin. Ya jadi orang tua saya tuh saya nggak tahu, saya bergaul sama anak yang suka tawuran, yang pernah kena narkoba juga. Kayak taunya saya temenannya sama anak-anak cewek yang baik-baik, yang pinter-pinter itu. Iya, makasih loh. Kamu baik banget. Itu jadinya nggak dapat gibahan atau apa. Biasa aja sih. Teman-teman ibu yang lain? Maksudnya teman-teman saya yang lain gimana? Yang kan temen ibu tuh yang pang. Oh, yang pang. Terus yang lainnya gitu. Oh, yang lainnya. Nah, itu dia karena kebanyakan cowok, ada yang anak pang, ada yang suka tawuran. Kalau yang suka tawuran dulu tuh dia ketuanya gitu. Ketua yang hari ini kita ketemu anak Tridharma gitu. Dulu kan musuhnya. Saya dulu di Alnur nih ngomong-ngomong ya, SMA-nya. Alnur kan musuhan sama anak Tridharma nih. Kita besok ketemu nih sama anak Tridharma di Jembatan Layang Cibinong. Dulu tuh Jembatan Layang Cibinong itu tempat paling suram. Berarti ibu ikut kayak gitu juga? Enggak, saya enggak ngikut. Saya cuma tahu bakal ada tawuran nih, berarti gue pulang nggak boleh lewat depan, lewat belakang. Gitu. Jadi kan udah tahu ada informasi. Saya kasih tahu teman-teman saya yang pinter-pinter nih, jangan lewat sini, jangan lewat depan, ntar mau ada tawuran. Kata siapa lu? Gue dikasih tahu masih ini gitu. Karena mereka tahu saya temanannya sama anak-anak yang bandel-bandel.
Tapi tetap walaupun bandel saya berprestasi loh, saya gini-gini. Jadi tuh kamu harus bisa memisahkan antara pergaulan kamu sama belajar kamu ya Put ya. Harus bisa memisahkan, kamu lagi asik-asik organisasi, pelajarannya jadi turun. Jadi mentingin organisasi, jangan. Kayak gitu. Jadi harus bisa memanage waktu kamu, saatnya kamu belajar ya belajar. Jangan sampai nilai kamu turun cuman gara-gara bergaul sama anak-anak nggak benar. Buktinya saya bisa mempertahankan nilai saya walaupun pergaulan saya dengan anak-anak yang kurang kasih sayang itu gitu. Kasih sayang. Tapi walaupun mereka kayak gitu, mereka solidaritasnya tinggi loh ketimbang teman-teman saya yang baik-baik. Maksudnya yang pergaulannya nggak macam-macam. Lebih gitu. asik. Lebih asik bener banget, lebih asik. Kayak Kamu belum pernah nyobain main biliar kan? Saya SMA udah ngajak, udah apa namanya, menikmati itu gimana rasanya main biliar. Kalau game biliar agak asik. Gila beneran dong. Serem banget say beneran. Jadi don't try this at school, don't try this at home, don't try this everything lah, pokoknya jangan dicoba. Bu. Tanya Miss Ayas. Jangan cobain di sekolah, jangan cobain di rumah, jangan coba di segala hal gitu. Jadi kalau bisa pilih teman-teman yang bikin pola hidup kamu lebih baik gitu. Kalau emang kamu bisa kuat, gue yakin gue bisa nih, gue nggak akan tercemar gitu, nggak akan terwarnai sama teman-teman yang nggak baik itu, ya nggak apa-apa untuk menguji mental, tapi jangan coba-coba kalau mental kamu nggak kuat gitu. Oke Bu, nih pertanyaan selanjutnya. Dulu Ibu termasuk siswa yang seperti apa sih? Pemalu, populer, atau termasuk yang pintar Bu? Pemalu iya, pinter iya. Kalau apa namanya tadi, populer enggak, karena saya tidak suka jadi bahan perhatian. Saya sangat pengen diem-diem, ternyata saya bisa gitu, diem-diem aja, santai kayak air mengalir. Tapi jangan kayak air mengalir juga. Air mengalir kalau ada kotoran kucing ikut dong kotorannya. Iya, maksudnya dalam arti tuh saya nggak populer tapi saya bisa gitu. Berarti kan Ibu guru MTK. Berarti pinter banget sama MTK Nah, gitu. pertanyaan bagus nih. Pertanyaan bagus banget. Guys, matematika saya SMP dulu 3. Wah, Serius? Sama gitu ya. Matematika saya dulu SMP UN 3,01. kok bisa jadi guru bahasa Indonesia? I don't know why. Aku tak tahu mengapa. Jadi gini, apa ya, dulu tuh saya nggak suka banget. Kan saya udah pernah bilang deh sama kamu nih, di dunia ini hanya 20% sampai 30% orang yang benci, yang nggak suka matematika. 80%-nya gedek banget sama matematika. Ya kan, saya pernah bilang kan, hanya 20 sampai 30% lah yang benci. Sisanya tuh udah gedek banget sama matematika gitu. Nah, kamu termasuk yang 20% apa yang 80 sampai 70%? Jadi gitu. Dulu saya bodoh banget di matematika. Kenapa saya bisa suka matematika? Saya punya panutan di guru SMP saya. Pas SMA ketemu lagi sama saya ngajar juga. Jadi beliau tuh Pak Maman namanya. Beliau tuh ngajar matematika nggak pernah bawa buku. Saya masih kalah sama beliau. Beliau nggak pernah bawa buku, yang dibawa zaman saya kan masih kapur ya. Cuman bawa kapur 2 batang sama absen, pulpen udah. Kok bisa? Nah, itu dia. Saya gila, anjir keren banget ini guru gitu. Ini disensor nggak sih nanti? Oh gitu ya, bagus. Gila, keren banget ini guru, nggak pernah bawa buku gitu kan. Cuman bawa tok absen. Langsung nulis papan tulis apa yang mau dia bahas udah tahu. Materi apa yang mau dibahas udah tahu. Kalau saya kan masih bawa buku, takutnya salah. Walaupun sebenarnya saya udah tahu gitu, cuma takut salah aja. Cuma takut salah aja gitu. Jadi ya sama aja kayak kamu baca Quran nih, kamu Quran udah hafal, tapi kan takut ada yang salah nih, manusia kan tempatnya hilap ya, walaupun kebanyakan hilapnya. Jadi harus bawa panduan gitu. Jadi saya masih takut salah orangnya. Jadi masih suka ngecek bener nggak ya rumusnya saya kasih. Kalau beliau tuh enggak, udah enak banget langsung di catatan, nggak pernah bawa buku. Nah kita yang megang buku kan catatannya beda nih sama beliau nih. Kok ini dicatat? Terserah mau dicatat mau enggak, yang penting mah kamu bisa begitu. Iya. Bisa nggak? Ya gitu. Tapi karena beliau saya termotivasi, gila gue harus jadi kayak
ini orang, gue harus bisa kayak beliau, saya harus bisa kayak beliau. Jadi semenjak itu saya belajar matematika dari situ. Yang nilainya 3 udah bye-bye lagi. Wih. Udah bye-bye. Jadi yang nilainya 3 udah bye-bye gitu. Makanya pas kuliah, dulu kuliah juga saya ambilnya kan dikasih 2 pilihan nih antara matematika, fisika. Nanti kamu kalau SMA ngambil kalau sekolah lanjutannya SMA ngambil jurusannya IPA ketemu sama yang namanya mata pelajaran fisika. Nah, saya kuliah dulu ambil 2 pilihan itu nih, antara matematika, fisika. Nah, pas tes kan pilihan utamanya matematika. Fisika tuh pilihan kedua lah. Kalau matematika nggak lulus ya fisika gitu. Tapi alhamdulillah di matematika lulus. Jadi yang ambil matematika. Gitu. Jadi memperdalamnya pas kuliah. Gitu. Terus Bu, pernah dibully atau jadi pembuli? Pernah dibully, bukan pembuli ya. Makanya saya nggak suka, tadi saya bilang saya nggak suka waktu saya SD, SMP. Karena kalau dulu tuh bahasanya bukan dibully, dirundung namanya. Dicengin ya? Bukan, dirundung. Jadi dicengin itu sebenarnya kalau sekarang udah masuk pembulian kan. Sama kayak gitu, waktu SD sepatu saya diumpetin sama teman sekelas. Tas saya diumpetin, saya sampai pulang nyari-nyari tas yang lain, teman-teman saya udah pada pulang, saya masih nyariin tas saya diumpetin. Nangis dong, apalagi masih SD kan, masih kecil banget. Masih Ibu itu enggak? Saya nggak berani ngadu. Oh, nggak berani. Karena saya anak pertama kan. Seti dulu pernah ngadu, mah sama temen dijahatin, mah sama temen dikerjain, mah sama temen di apalah gitu kan ya. Sampai ibu saya tuh pusing gitu, bete deh, ibu saya tuh jadi bete kok tiap pulang nih anak gue ngadu melulu gitu. Emang anak gue kagak, bukannya nggak dipeduli nih, anak gue tuh lemah banget sih gitu. Jadi pada saat itu ibu saya bilang gini, kalau punya masalah di sekolah jangan bawa-bawa ke rumah, selesain sendiri katanya. Jadi semenjak itu kan waktu itu masih kelas 2 SD deh nggak salah, 2 SD atau 3 SD gitu, dikasih tahu orang tua saya ngomong kayak gitu. Terus saya udah mikir, oh berarti nggak boleh nih bawa masalah ke rumah gitu, nggak boleh ngadu gitu. Jadi semenjak itu saya setiap punya masalah di sekolah nggak pernah saya bawa pulang ke rumah. Jadi tahu-tahu masalah udah kelar aja, orang tua saya taunya saya sekolah belajar gitu. Berarti ibu sering mendem itu ya? Makanya terbentuk saya yang sekarang. Ya jadi bukannya pembuli, jadi saya dibully. Kalau sekarang jatuh namanya dibully ya, kalau dulu mah dirundung ya, dikerjain tuh dirundung dulu. Kalau sekarang kan pembulian, ya gitu. Tas diumpetin, sepatu sebelahnya diumpetin di belakang sekolah, saya nyari-nyari ke kebun sepatu saya. Guru-guru tahu nggak Bu? Enggak, karena zaman dulu kan guru-guru galak, dia boleh mukul kan zaman dulu, kalau sekarang kan nggak boleh. Kalau zaman dulu, kalau dulu saya ngadu pasti teman saya kena pukul nih, pasti nih kena pukul. Terus kalau udah kena pukul, orang tua pasti dipanggil. Udah ribet banget. Sementara saya nggak boleh ngadu kalau punya masalah. Jadi daripada makin riweuh, saya mau orangnya, udahlah biarin aja. Bodo Udah amatan. Tapi dalam hatinya, Dalam hatinya menangis, sedih banget. Ih, gimana dong ini? Gitu. sedih gak Bu kalau nyeritain masa lalu? Kalau untuk sekarang sih ya ada sedihnya. Sedihnya kenapa dulu gue nggak berani ngelawan? Kenapa saya nggak berani ngelawan gitu? Penyesalan datang di akhir. Itu dia. Penyesalan selalu datang di akhir. Jadi ya kalau sekarang nih, sebenarnya itu ngelatih mental kita juga sih. Kamu sering-sering dikerjain sama temen, kalau istilah sekarang dibully tuh ngelatih mental kamu banget gitu. Buat nanti kamu gede. Cuman masalahnya yang sekarang itu, apa ya, nggak ada wadah buat kamu cerita. Itu mungkin sama zaman sekarang mah ada kali ya. Dulu tuh nggak ada yang namanya komisi, apa deh, KPAI tuh. Komisi Perlindungan Anak Indonesia ya, sekarang udah ada, jadi enak kamu bisa ngadu. Kalau dulu nggak ada deh, zaman kita kecil dulu, iya nggak tahu informasinya zaman dulu, yang saya tahu nggak ada, dan saya bingung mau ngadunya kemana, jadi ya dipendem aja. Cuman itu jadi ngelatih mental, oh gue dulu saya tuh udah pernah diginiin, sekarang mah cemen cuman gini doang gitu. Dea, jangan tidur ih, aku mau tidur ih, gak usah terkesima gitu dengerin cerita saya. Dah gitu, udah lagi pertanyaannya. Terus Bu, saat ini Ibu orangnya seperti apa? Ya seperti inilah. Kamu lihat saya kan kayak gimana sekarang. Saya tuh pengen deh setiap ngajar, apalagi matematika ya. Kan zaman dulu kan matematika terkenal momok yang sangat menakutkan gitu ya. Guru matematika teh galak.
Guru matematika teh galak, setiap ke sekolah bawa penggaris gitu, bawa kayu. Ih, zaman saya gitu guru matematika teh, bawa penggaris panjang yang 100 meter. 100 meter. Maju, Mega maju, kerjain tok 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 gitu. Pas kalau sekarang mah paling apa namanya spidol anak-anak gitu. kerjain. Ya coba kerjain, nggak bisa ya udah pasrah aja. Saya tuh pengen setiap saya ngajak tuh kamu tuh bener-bener respon gitu, bisa nggak bisa yang penting merhatiin gitu, jangan ngantuk deh ya. Iya apa kamu Alisa biasa aja dong. Saya jadi gimana nih, kamu kesannya mengintimidasi. Canda deh ya, canda sayang. Berarti Ya gitu. Bu, kalau anak-anaknya diem-diem bae berarti kesel nggak, Bu? Nah bukannya kesel, bingung ini antara anak-anak yang pinter apa gue yang blow on sih ngajarnya gitu. Ini kamu udah pada bisa, kan saya nanya nih, udah bisa belum, paham nggak? Enggak. Diem aja, kalau diem saya anggap paham, ya pada diem lagi, oh berarti paham lah, udah gitu aja, ambil kesimpulan. Walaupun apaan sih nih orang, kalau pasti kalian pada apaan sih nih orang ngomongin apa sih gitu. Nggak pada paham. Saya kan beda, kalau saya ngajarin kalian di kelas sama ngajarin satu-satu nih private gitu nih ya, beda banget. Kan kalau private kita pasti bisa ngebawa nih anak ikut sama ini yang kita lihat. Tapi kalau di kelas kan enggak. Saya paling patokan kalau yang paling pintar udah ngerti, udah saya anggap semua yang ngerti. Emang yang paling pinter siapa aja, Bu? Ya ada lah misalnya nih, ya di kelas ini yang paling pintar siapa nih? Apa yang saya ajarin ngerti nggak? Ngerti gitu. Oh ya udah saya anggap semuanya ngerti gitu. Ada nggak ya? Semuanya pinter lah, nggak mungkin nggak pinter. Walaupun di matematika nggak pinter, pasti semuanya pinter. Gitu dah pokoknya. Terus Bu nih yang terakhir. Oh terakhir cepet banget sih. Oh, Nggak usah cepet-cepet. Ada yang mau nanya nggak teman kamu? Pokoknya jangan tentang kamu, Bu, pengalaman Ibu apa sih? Saya pernah kayak gimana gitu. Yaudah Bu, pernah kayak gimana? Ya apanya? Pernah punya kecelakaan atau itu gimana gitu? Kecelakaan apa? Kecelakaan apa aja gitu? Tabrakan apa gimana? Enggak sih. Saya paling keserempet-serempet, tapi nggak pernah sampai dungling tuh, enggak pernah. Udah nggak ada tuh kosong. Udah nggak ada, udah inilah ya. Kamu kalau ngomong ya. Dia mau nanya apa? Cepetan. Tanya apa? Ya, ini lu kesempatan langka. Ini tuh kesempatan langka kamu bisa ngobrol sama saya loh. Oh nggak pernah ya? Nggak ada yang ngobrol, nggak pernah. So banget ya aku sebenarnya. Iya kan, kesempatan ini tuh langka. Sebenarnya ini acara dah tuh. Kayak program OSISnya ini tuh sebenarnya bagus banget loh. Kamu untuk lebih mengenal si guru, untuk mengenal pribadi si guru tuh kayak gimana. Jadi kamu bisa ambil kesempatan ini untuk ambil hatinya si guru nih, untuk ambil ibu-ibu guru yang lain, bapak guru yang lain. Oh Pak Unggul sukanya ini ternyata. Oh gimana nih caranya biar saya bisa deket sama Pak Unggul, biar nilai saya bisa naik. Emang bisa? Oh oke, saya deketin. Nggak tahu ya? Nggak tahu saya juga sih. Tapi kan kayak kamu bisa lebih mengenal pribadi guru kamu kayak gimana. Jadi jangan ngeliat, guru, Bu ini mah galak, Bu ini mah, sotoy banget. Banyak orang yang bilang kan wajah saya jutek nih ya. Saya kalau diam kan kayak orang marah-marah ya. Kayak orang Batak gitu, orang marah-marah kan, iya lagi. Saya kan karena saya tahu, kata orang teman saya tuh saya jutek. Jadi, udah jutek nih kata orang. Jadi image-nya udah kebentuk orang jutek. Gimana caranya merubah image mindset teman-teman saya kalau saya itu menyenangkan gitu. Ya saya harus sering senyum kayak orang gila gitu. Ya, sosok lembut padahal aslinya gedek banget. Nah, sebenarnya tuh yang bilang saya jutek nih ya guys. Buat semua orang atau kalian murid-murid saya yang bilang saya jutek, ngobrol sini sejam aja sama saya. Stres. Stres sih sorry. Canda stres. Saya tuh nggak jutek, emang bentukan muka saya aja kayak gini. Gimana dong, susah. Pengen cantik tuh susah banget, beneran dah. Nggak bisa kalau untuk kalian yang terlahir cantik. Ih, saya nggak cantik. Yang bilang kamu cantik sih. Yang bilang kamu cantik siapa? Nggak Di ada sini sih. tuh nggak ada yang cantik, menawan. Asik. Nggak boleh lah, kita nggak boleh insecure, nggak boleh
Nggak boleh insecure karena fisik. Apaan sih fisik? Fisik bisa dirubah. Karena banyak skincare di mana-mana. Kalau rusak gimana bukannya? Rusak, bisa operasi. Elah, zaman sekarang. Lah kan kalau operasi untuk kesehatan mah nggak apa-apa. Kecuali kamu udah bener-bener bagus, dioperasi, dirusak, dirombak tuh baru nggak boleh. Tapi kalau emang karena harus dioperasi karena kesehatan ya nggak apa-apa. Pernah nggak Bu? Dulu pernah pengen gitu ya dioperasi hidungnya biar mancongan dikit gitu. Nggak hidung. Iya, ngambil pintu. Jadi kalau pengen masuk itu tok 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 pakai hidung, bukan pakai tangan tok tok tok. Pinocchio. Nggak jadi, katanya dosa. Karena hidung saya tuh udah bagus banget katanya gitu. Jadi janganlah, syukuri apa yang ada. Ini Bu. Siapa? Dia kenapa tawa? Nggak tahu. Oh baru tahu kan kalau saya bisa menyenangkan ini. Iya padahal di kelas. Padahal di Saya kelas. galak. Gitu. Gitu. Saya mau nanya nggak? Apa Put? Kalau misalkan ada murid di sini yang nilainya jelek, Bu Mega suka kesel gak? Nggak kesel, cuma kesian. Kejadian itu ya udah taikin. Saya tuh sebenarnya ya, guru-guru yang lain bilang saya pelit nilai. Mereka nggak tahu gimana pusingnya ngoreksi jawaban matematika kamu yang kemana-mana, nggak nyambung. Tahu nggak sih gimana sih rasanya? Sakit. Enggak lah, nggak kesel. Cuman kecewa juga enggak. Abis gimana? Karena emang kemampuan kalian segitu, masa saya mau paksain? Saya kan nggak bisa ngerubah apa ya tingkat kecerdasan seseorang hanya karena saya mengajar gitu. Paling kalau ngebantu ngelatih mungkin bisa. Cuman kan tingkat kemampuan kalian untuk menyerap itu kan beda-beda. Ada yang slow respon, ada yang fast respon gitu. Jadi mungkin lebih enaknya yang fast respon gitu. Tapi kalau udah fast respon tapi nggak nyambung ya percuma sama aja. Jadi nggak bisa buat ya gimana ya, nggak kesel. Tapi ya mudah-mudahan paling seenggaknya itu bisa memacu saya untuk lebih baik lagi waktu ngajar kalian kayak gimana. Bu, Ya. kan kata Ibu kasihan. Kenapa nggak ditaikin aja Bu? Gini ya, kasihan dalam arti saya nggak akan ngasih nilai. Nggak gitu konsepnya guys. Jadi tuh kasihan tuh, aduh kasihannya nih anak nih kayaknya harus dapet treatment lebih, cuman waktunya nggak bisa gitu. Karena harus ada waktu tambahan buat nge-treatment kamu untuk lebih bisa lagi gitu. Tapi kalau untuk di kelas tuh nggak bisa. Jadi kan karena banyak nih, saya nganggap semua kemampuan kamu tuh sama, nggak ada yang beda-beda. Mau Putri, mau Widi, mau Dea, mau Caca, dan semua teman-temannya juga. Kan nggak mungkin saya nganggap cuman kamu yang pintar. Bukan saya nggak mau nyebut kamu, kebanyakan ntar Ona minta disebut juga, Ona juga minta disebut juga gitu. Gitu, kamu jangan suka gitu dong. Kamu tuh bikin saya sama dia tuh jadi bakal selek nih ngomong-ngomong. Kamu mah provokator banget dah, sumpah. Matematikanya saya turunin, sumpah dah beneran. Aduh kasihan Bu satu lagi. Enggak beneran, karena kan semua masa saya sebutin nih. Kalau gitu saya minta absen dah, coba buat saya sebutin. Gitu ya guys, saya. Sana poinnya gitu. Jadi bukannya kasihan, kasihan saya naikin aja. Lah tuh kamu nggak kasihan sama saya? Saya siapa yang ngasihanin gitu. Jadi ya mencoba untuk adil. Ya sesuai apa yang kamu dapetin. Tapi kalau misalkan nilainya di bawah banget nih, kayak Widi nih nilainya hancur banget nih, ya Allah. Udah absen jarang masuk, misalnya gitu kan. Udah nilai 2, aduh naikinnya gimana? Itu kan kita ini para guru, bukan saya aja ya, guru-gurunya pada berpikir keras gitu nih. Aduh, apa dengan cara apa lagi nih biar nilainya jadi naik gitu. Kamu mah nggak mikirin, yang penting udah ujian, nggak mikirin gurunya ngoreksi pada ngelus dada, pertanyaan kemana, jawaban kemana, gitu. Pertanyaannya gampang-gampang dong Bu, jangan susah-susah. Kan kamu udah dikasih kisi-kisi. Emang iya? Oh iya deh. Emang iya? Siapa sih nih? Masih. Kan udah dikasih kisi pelajari ini, pelajarin itu. Ya kan? Pada saat kamu ngerasa, pertanyaan susah-susah, gampangan waktu dikasih contoh gitu. Lah sama aja, emang kamunya aja yang belet. Ya kan saya nggak bisa
meningkatkan tingkat kecerdasan seseorang yang tadi saya bilang. Kalau udah belet atau gimana mau saya paksain ya Bu Sita ya. Jadi Iya bener. Ya gitu. Udah Bu, langsung Udah. ke pertanyaan terakhir Ya. aja. Jadi ini terakhir nih. Iya. Yakin? Iya. Udah. Jadi kita cuma segini aja. Iya. udah Bu, saya udah capek. Jadi kamu capek sama saya. Apalagi saya. Canda capek. Canda sayang. Ya terus Sayang banget sih. saya butuh kasih sayang, makanya saya bercanda sayang. Emang nggak punya pacar Bu? Kamu matematikanya ya siap-siap ya. Kamu awas nggak naik kelas ya. Itu pertanyaan paling sakral yang tidak akan saya jawab. Oh berarti privat. Privat pakai P. Apa yuk pertanyaan terakhir? Nasihat untuk saya dan seluruh siswa SMP IKAL Khairia, khususnya yang menonton video ini apa Bu? Nasihat ya? Nasihat ya? Aduh, gimana dong? Kalau nasihat menasehati, saya aja lagi butuh nasihat banget. Ya, rajin-rajin belajar tetap. Jangan terfokus sama satu pelajaran aja gitu. Jadi kemampuan kamu tuh nggak cuma di pelajaran ini doang, banyak. Kamu kembangkan aja. Apa sih namanya? Kreativitas kamu di bidang apa? Kan sebenarnya SMP itu kan kamu masih ngeraba-raba ya. Ih, saya teh cocoknya di bidang apa nih? Saya teh cocoknya di bidang apa nih? Ah, matematika nggak bisa, jangan dipaksain. Gitu. Nggak bisa Bu, ya udah terima apa adanya aja. Terus kalau nggak bisa semua gimana? Ya kalau nggak bisa semua ya emang belet aja sih kamunya gitu. Kan nggak mungkin nih, Allah tuh menciptakan manusia pasti punya kelebihan. Nah kelebihan kamu di mana cari? Berarti kamu di bidang. Ya justru itu karena sekarang jangan bilang nggak tahu Bu, nggak tahu, kayak udah pasrah aja gitu, udah menyerah aja. Kamu cari lagi. Di matematika nggak bisa, coba di bahasa Indonesia. Bisa nggak ya? Oh nggak bisa juga. Olahraga gitu, saya bisa ini nggak bisa juga. Pokoknya cari di segala bidang, bukan cuma di pelajaran yang ada di sekolah, di segala bidang. Nyanyi, oh suara saya jelek Bu, pales. Dan musik gitu, kan bisa aja. Atau make up, nah kamu bisa jadi beauty vlogger nanti, siapa tahu. Kamu bisa dandan gitu. Jadi kan macam-macam, gak hanya di pelajaran aja, di segala bidang. Itu sih nasihatnya, pokoknya jangan terfokus. Saya harus orang pintar itu nggak harus bisa matematika. Orang cerdas, orang gimana ya? Iya orang pintar nggak harus bisa matematika, IPA, bahasa Inggris, nggak harus. Semua salah satu bidang yang kamu bisa belum tentu orang lain bisa. Gitu. Kayak saya ini bisa matematika, tapi saya belum tentu bisa bahasa Sunda, gitu kan? Ya dia mah ketawa mulu nih. Ah, gak seru ah. Pulang lagi. Gak seru ah kamu begini. Ada ya bintang tamu ngusir yang bikin acara ya. Harusnya kan yang punya acara ngusir bintang tamu, ini kebalik. Gak seru ah. Canda deh ya. Gitu. Ya gitulah pokoknya. Jangan terlalu fokus sama kamu harus bisa ini, bisa itu. Ada orang tua kan yang nuntut kamu harus bisa kan ya. Nilainya bagus. Itu coba kasih pengertian untuk orang tua yang nuntut kamu nilai selalu bagus, coba kasih pengertian ke orang tua kamunya. Ya dia ya. Ya. Kamu mah kan kalau ketawa saya jadi pengen ketawa. Saya lagi serius sih. Serius. Ini nasihat. Ini nih sesepuh. Gitu kalau ada orang tua kamu harus apa sih ikut lomba, kalau nggak juara percuma, ada yang kayak gitu ya. Apa sih ikut pokoknya apa gitu, kenapa nilainya segini, percuma kalau nggak ada yang satu mah ngapain gitu. Kasih pengertian ke orang tua kamu, mams gitu, paps gitu. Mams atau mams, dad gitu. Aku tuh nggak mampu di sini tapi aku mampu di bidang lain, aku bakal buktikan gitu. Tapi kalau nggak kebuktian gimana? Harus,
Karena kan itu satu-satunya cara kamu bisa ngambil hati orang tua kamu biar bangga ngelahirin kamu. Biar jangan bikin orang tua kamu nyesel nih gue ngelahirin dia, kalau tahu gini gue masukin lagi gitu kan nggak mungkin. Gimana caranya? Nah itu dia istilahnya gitu. Maksudnya nyesel, jangan sampai orang tua kamu nyesel karena ngelahirin kamu. Malah jadi konflik nanti. Kalau emang gak niat ngelahirin aku, ya udah aku gak usah dilahirkan, jadi drama banget kan. Itu jadi sinetron azab ntar. Buat cerita sinetron azab kan. Mending jangan. Jadi kasih pengertian ke orang tua kamu, nggak apa-apa, aku ikut ini untuk pengalaman. Aku ikut lomba ini walaupun gak juara untuk pengalaman. Siapa tahu suatu saat nanti aku bisa. Nggak apa-apa, aku nggak ranking 1, aku ranking paling bawah gitu. Maksudnya ranking 1 dari bawah gitu misalnya. Tapi aku bisa kok di bidang ini, nilai aku bagus. Nanti aku bakal konsen ini untuk masa depan aku biar bisa bahagiain mom and dad gitu. Iya, Umi Abi gitu, ya kan? Gitu, jadinya jangan dibawa stres. Kalau orang tua kamu nuntut macam-macam, jangan dibawa stres. Kalau bisa mah curhat aja ke wali kelas. Kan wali kelas kamu kan ada untuk apa? Gunakan wali kelas kamu dengan sebaik mungkin. Di situ wali kelas kamu tuh ngebantu kamu. Jadi jangan nganggep wali kelas itu galak banget. Frawisya galak banget gitu. Bu Neneng galak banget gitu. Padahal tuh sebenarnya kalau wali kelas kamu ajak curhat, kita nih, beliau-beliau tuh pasti mau. Karena kan udah nganggap kamu kayak anak sendiri. Nggak takut saya. Ya justru itu, mindset kamu udah takut duluan. Karena ngelihat dari, kan don't judge book by cover. Jangan ngelihat, itulah pokoknya. Jangan ngelihat seseorang tuh dari luarnya aja. Belum tentu luarnya jelek, dalamnya juga ikutan jelek. Oke Bu, makasih ya Bu. Sama-sama, Widi. Oke guys, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selesai.